bertemu lagi. Hari ini kita akan bahas materi tentang teks berita. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur berita, struktur teks berita, kaidah kebahasaan, dan contoh teks berita. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teks berita. Teks berita itu adalah teks yang berisi laporan peristiwa atau kejadian yang faktual, aktual, dan penting untuk diketahui masyarakat luas yang ditulis atau disiarkan di media massa. Yang pertama itu ada fungsi informatif. Berita memberi informasi tentang kejadian terkini kepada masyarakat. Yang kedua ada fungsi edukatif. Berita mendidik dan menambah wawasan pembaca tentang berbagai isu. Yang ketiga, fungsi kontrol. Berita mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama itu faktual, yaitu berdasarkan fakta nyata yang dapat dibuktikan kebenarannya, bukan rekaan atau fiksi. Yang kedua, ada aktual, memuat peristiwa yang baru terjadi atau sedang berlangsung, bukan kejadian lama. Yang ketiga ada objektif, disajikan secara netral, tanpa opini atau keberpihakan penulis atau wartawan. Yang keempat, unik atau menarik, mengandung nilai berita yang menarik perhatian dan penting bagi khalayak. Yang kelima, lugas dan jelas, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami semua kalangan. Dan yang terakhir, berimbang, menyajikan semua sudut pandang secara adil. Yang ketiga itu ada unsur berita. Baik adik-adik, dalam unsur berita itu terdapat 5W ditambah 1H, yang artinya yang pertama itu yang berarti apa, menceritakan tentang apa yang terjadi, contohnya kebakaran besar melanda pada pasar tradisional. Kemudian yang kedua itu ada who, yang berarti siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Contohnya itu puluhan pedagang kehilangan tempat usaha. Yang ketiga when atau kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya itu kejadian berlangsung pada Senin pagi 9 Juni. Yang keempat itu ada where, yang berarti di mana, yang artinya di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya Pasar Senen, Jakarta Pusat. Yang kelima itu ada why, yang artinya mengapa peristiwa itu terjadi. Contohnya itu diduga akibat korsleting listrik di kios. Kemudian yang terakhir ada how atau bagaimana kronologis kejadian. Contohnya itu api bermula dari sudut selatan pasar sekitar pukul 4 pagi. Berikut ada struktur teks berita. Yang pertama itu ada kepala berita atau headline, yang artinya judul singkat dan mencolok yang mencerminkan inti berita, berfungsi menarik perhatian pembaca. Contohnya itu gempa 6,2 SR guncang Lombok, puluhan rumah rusak. Yang kedua ada teras berita atau link, yang artinya paragraf pertama yang memuat unsur 5W tambah 1H paling penting, harus mampu berdiri sendiri sebagai ringkasan. Contohnya itu gempa berkekuatan 6,2 SR mengguncang Lombok, NTB pada Senin 9 Juni pukul 5.34. Yang ketiga ada tubuh berita atau body, yaitu penjelasan lebih rinci tentang peristiwa, kronologi, keterangan, narasumber, dan data pendukung. Contohnya BPBD Lombok Utara menyatakan sebanyak 47 rumah mengalami kerusakan. Baik, berikut yang kelima itu saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks berita. Baik, dalam kaidah kebahasaan teks berita itu adik-adik, yang pertama itu menggunakan bahasa
yaitu kemudian, lalu, setelah itu, sebelumnya, pada saat yang sama, sementara itu, dan akhirnya. Yang keempat itu menggunakan kata kerja material, yaitu menggambarkan tindakan nyata, menggunakan kata menangkap, membangun, mengevakuasi, menyatakan, mengumumkan, dan melaporkan. Yang kelima itu menggunakan verba puarta atau kutipan, menandai ucapan narasumber yang menggunakan kata mengatakan, mengungkapkan, menyebutkan, dan menambahkan. Yang keenam itu atau yang terakhir, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Di sini itu selalu mencantumkan waktu spesifik, menyebut lokasi kejadian dengan jelas. Contoh di Jakarta, Senin 9 Juni 2026. Baik, yang terakhir, di sini saya akan memberikan contoh teks berita. Di sini saya mengambil contoh tentang banjir tentang ratusan rumah di Kabupaten Garut, ratusan warga mengungsi. Baik, dalam berita ini, dalam teras beritanya atau di itu saya menjelaskan tentang hujan deras yang mengguyur Kabupaten Garut, Jawa Barat sejak Minggu 8 Juni 2026 malam menyebabkan ratusan rumah warga di Kecamatan Tarogong terendam banjir setinggi 1 meter. Sebanyak 320 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dalam berikut contoh bagian tubuh berita atau body, Kepala BPBD Kabupaten Garut Satria Nugraha menyatakan banjir dipicu oleh meluapnya Sungai Cimanuk akibat intensitas hujan yang tinggi. Dia mengatakan, kami telah mendirikan posko darurat dan mendistribusikan bantuan logistik kepada warga berdampak. Di sini, dalam tubuh berita ini sudah termasuk unsur why dan how. Baik, yang terakhir, rangkuman teks berita. Yang pertama itu, berita harus bersifat faktual, aktual, objektif, dan berimbang. Yang kedua, unsur berita, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Yang ketiga itu struktur, kepala berita, teks teras berita, dan tubuh berita. Dan yang keempat, menggunakan bahasa lugas, kalimat aktif atau pasif, dan verba puarta. Terima kasih. Untuk hari ini itu saja materi kita. Terima kasih.